Kehidupan awal dan panggilan ilahi. Musa lahir di Mesir saat Firaun mengeluarkan perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki Ibrani. Untuk menyelamatkannya, ibunya Yokhebed menghanyutkannya dalam keranjang di Sungai Nil. Keranjang itu ditemukan oleh putri Firaun, yang kemudian mengangkat Musa sebagai anaknya. Meskipun dibesarkan di istana, Musa tidak pernah melupakan asal-usulnya. Suatu hari ia membunuh seorang prajurit Mesir yang menganiaya seorang budak Ibrani. Karena ketakutan, ia melarikan diri ke tanah Midian dan menjadi gembala. Di Midian Allah menampakkan diri kepada Musa dalam bentuk semak belukar yang terbakar, namun tidak hangus. Disitulah Allah memanggil Musa untuk kembali ke Mesir dan memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan. Awalnya Musa merasa tidak mampu, tetapi Allah meyakinkannya dan memberinya kuasa untuk melakukan mujizat. Perjalanan keluar dari Mesir, Musa kembali ke Mesir bersama kakaknya Harun. Mereka menemui Firaun dan meminta agar bangsa Israel diizinkan pergi. Firaun menolak, dan sebagai hukuman Allah mengirimkan 10 tulah dahsyat ke atas Mesir, termasuk tulah kata, belalang dan kegelapan. Tulah terakhir dan paling parah adalah kematian semua anak sulung Mesir. Setelah tulah ini, Firaun akhirnya menyerah dan mengizinkan bangsa Israel pergi. Perjalanan mereka tidak mudah. Saat mereka mencapai Laut Teberau, pasukan Firaun mengejar mereka. Allah memerintahkan Musa untuk mengangkat tongkatnya, dan Laut Teberau pun terbelah, memungkinkan bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering. Begitu mereka sampai di seberang, laut kembali menenggelamkan pasukan Mesir. Hukum Allah dan kehidupan di padang gurun. Setelah penyeberangan Laut Teberau, bangsa Israel mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Di Gunung Sinai, Allah memberikan 10 perintah Allah dan hukum-hukum lainnya kepada Musa. Hukum ini menjadi dasar perjanjian antara Allah dan bangsa Israel. Meskipun Musa memimpin dengan setia, ia seringkali harus menghadapi pemberontakan dan ketidakpercayaan dari umatnya. Karena dosa-dosa mereka dan ketidakpercayaan mereka, tidak ada satu pun dari generasi yang keluar dari Mesir, kecuali Yosua dan Kaleb, yang diizinkan memasuki tanah perjanjian. Musa sendiri tidak diizinkan memasuki tanah perjanjian karena ia tidak memuliakan Allah di depan bangsa Israel saat mengeluarkan air dari batu. Sebelum kematiannya, Musa melihat tanah perjanjian dari puncak Gunung Nebo, dan ia menunjuk Yosua sebagai penggantinya untuk memimpin bangsa Israel. Kisah Musa adalah kisah tentang iman, kepemimpinan, dan kesetiaan, yang puncaknya adalah pembebasan bangsa Israel dari perbudakan dan pemberian Taurat yang menjadi fondasi iman Yahudi. Tuhan Yesus memberkati.